Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan yang utama dan paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan hidup di zaman yang terang benderang seperti ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat tentang keajaiban sedekah. Saya mengambil sebuah kisah dari karangan karya Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Banten yang karyanya diakui oleh dunia Islam internasional. Di dalam kitabnya Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi, di dalam kitab tersebut diriwayatkan sebuah kisah ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat seorang lelaki yang tinggal bersama keluarga kecil. Beliau memiliki halaman yang cukup luas, dan di halaman tersebut terdapat pohon besar menjulang tinggi yang di atasnya terdapat sangkar burung merpati. Suatu ketika sang istri meminta kepada lelaki tersebut untuk mengambil anak merpatinya untuk dijadikan sebuah hidangan makanan. Laki tersebut pun mengambil dan menuruti perintah dari istrinya. Dia memanjat pohon yang cukup tinggi dan besar tersebut dan mengambil anak merpati. Ketika sore hari, induk merpati pun pulang dan menemui di sangkarnya tidak ada anak merpati. Kemudian induk merpati tersebut terbang ke kediaman Nabi Sulaiman alaihi salam dan menceritakan kesedihannya. Kemudian Nabi Sulaiman mendengar dan memanggil lelaki tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian lelaki tersebut pun berjanji di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan hal tersebut lagi. Nabi Sulaiman pun menyuruh lelaki itu pulang. Kemudian lelaki tersebut pun digoda kembali oleh sang istri untuk mengambil anak merpati untuk dijadikan hidangan kembali. Lelaki tersebut pun tidak bisa menahan rayuan dari sang istri untuk mengambil anak merpati. Tetapi lelaki tersebut sudah bilang kepada sang istri, "Wahai istriku, bahwasannya aku telah berjanji di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak mengulang perbuatanku lagi." Kemudian sang istri berkata, "Apakah Nabi Sulaiman dan burung merpati itu peduli akan perut kita?" Lelaki tersebut pun mengingkari perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam dan kemudian mengambil anak merpati lagi. Ketika sore harinya pun induk merpati pulang dan menemui hal yang sama terulang kembali, yaitu anak merpatinya tidak ada di sangkarnya. Kemudian burung merpati itu pun kembali terbang ke kediaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam cukup marah besar terhadap lelaki tersebut karena telah ingkar janji di hadapannya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil jin yang berada di ufuk timur dan di ufuk barat. Kedua jin tersebut menghampiri Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada jin tersebut untuk menjaga pohon besar yang menjulang tinggi tersebut untuk melindungi induk merpati dan anak-anaknya.
Nabi Sulaiman memerintahkan, apabila kau menemui laki tersebut mengulangi kesalahan yang sama, tariklah dia dari pohon tersebut, jatuhkan dia ke tanah agar menjadi pelajaran baginya. Kemudian jin tersebut melaksanakan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak disangka, ternyata induk merpati itu pun terbang kembali ke kediaman Nabi Sulaiman dan menceritakan hal yang sama. Nabi Sulaiman pun kebingungan dan marah besar kepada para jin. Kemudian jin-jin tersebut yang menunggu pohon besar yang menjulang tinggi tersebut dipanggil ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai jin, mengapa engkau mengingkari perintah dariku? Wahai Nabi Sulaiman, maafkan kami. Bukan kami tidak menjalankan perintahmu, jawaban dari jin. Tetapi ketika lelaki tersebut memanjat pohon tersebut, kemudian ada seorang pengemis datang mengetuk pintunya. Kemudian lelaki tersebut pun turun dari pohon tersebut dan memberikan sedikit makanan kepada pengemis tersebut. Lalu, mengapa kalian tidak menjatuhkannya? Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, maafkan kami, karena ketika lelaki tersebut memanjat pohon tersebut lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat yang dimana dia mencekik saya dan melempar saya dari ufuk timur hingga ke ufuk barat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam kisah tersebut Allah telah memberikan kepada kita sebuah contoh manfaat dari sedekah yang melindungi lelaki tersebut dari bala dan bencana. Allah langsung mengirimkan kepada lelaki tersebut sosok malaikat untuk melindungi lelaki tersebut karena dia telah memberikan sedekah, memberikan makanan kepada seorang pengemis. Allah juga telah berfirman di dalam surat Saba ayat 39, "Waman anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil makna bahwa Allah akan mengganti seluruh harta atau barang apapun yang kita nafkahkan atau yang kita sedekahkan. Allah akan menggantinya secara langsung kepada kita, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki atau Ar-Razzaq. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah di jalan Allah agar kita mendapatkan limpahan rahmat, rizki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.